Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali bersama saya Pendeta Wilson Siagian. Saya diberikan Tuhan tugas untuk menyampaikan Mazmur ini buat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dan telah kita sama-sama mendengarkan dari Mazmur Penyejuk Hati pertama sampai Mazmur Penyejuk Hati ke-10. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah mendukung program ini. Saudara kasih Tuhan, biarlah kita tetap memuji Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, bermazmur bagi Dia, mempermuliakan Dia. Sebagaimana Daud katakan, aku hendak memuji-muji Tuhan dalam segala waktu, dan puji-pujian padanya tetap ada di dalam mulutku. Kiranya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan tetap memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kali ini saya mengkompilasi Mazmur Penyejuk 1 sampai Mazmur Penyejuk ke-10. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudaraku, para pencinta Mazmur yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini pastilah saudara-saudara mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Sebelum kita masuk menikmati tidur yang tenang, marilah kita merenungkan dan mendengarkan Mazmur pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bukan hanya suka, tetapi yang menjadi kesukaannya Taurat Tuhan. Tidak ada kesukaan yang lain selain Taurat Tuhan, firman Allah. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang melekat erat dengan Allah. Orang-orang yang pikirannya diisi dengan firman Tuhan. Di dalam pikiran kita itu adalah firman. Dan orang-orang
yang memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam setiap pertemuan dengan orang lain. Hanya perkataan Allah yang diucapkan. Orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkannya siang dan malam. Ada orang-orang yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup orang-orang yang kesukaannya Taurat Tuhan merenungkannya siang dan malam, dia akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya. Hidupnya seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah, yaitu adanya keteladanan dalam hidupnya yang dapat dicontoh oleh banyak orang. Keteladanan hidup yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan juga ada kemajuan atau progres dalam hidupnya. Ada suksesi dalam kehidupannya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga kita patut berbahagia, Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan. Hidup kita tidak mengalami kesulitan sekalipun di masa yang sulit ini. Tetapi kita tahu bahwa Allah itu adalah pemelihara hidup kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, tidurlah dengan tenang dan katakan kepada dirimu bahwa aku adalah orang yang berbahagia. Tuhan menjamin hidupku untuk menghasilkan buah. Tuhan menjamin hidupku mengalami kemajuan. Nikmatin tidur malam hari ini, saudara kasihin Tuhan. Dan esok pagi pasti kita akan mengalami ketenangan. Karena malam hari ini Mazmur ini menidurkan kita. Selamat malam. Sampai ketemu kita di pembacaan dan perenungan Mazmur berikutnya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta Mazmur. Selamat bertemu kembali pada program Mazmur Penyejuk Hati di malam hari ini. Sebelum kita masuk di dalam tidur kita malam hari ini, mari kita mendengarkan dan merenungkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Hai anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Siapapun kita di dalam dunia ini membutuhkan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita, tidak dapat mengandalkan jabatan, tidak dapat mengandalkan kekayaan, bahkan tidak dapat mengandalkan pendidikan atau kehebatan kita untuk kita dapat lepas ataupun melawan ketetapan Tuhan. Bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan para raja-raja dunia tidak akan sanggup untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan akan murka terhadap mereka. Tidak ada satupun yang sanggup, saudaraku yang kasihin Tuhan. Firman Tuhan ini menyerukan kepada semua suku-suku bangsa, kepada semua raja-raja dunia, para pembesar, untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Harus tunduk kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa diandalkan dari kekuatan kita. Tuhan menginginkan agar kita tunduk, patuh dan taat kepadanya lewat kita beribadah. Ibadah yang kita naikkan juga bukanlah ibadah sekedar ibadah, tetapi ibadah yang punya kualitas, yaitu ibadah yang mengalami perjumpaan dengan Dia, perjumpaan dengan Yesus Kristus, dengan penuh pujian dan penyembahan, pengagungan terhadap Dia. Ibadah yang sungguh-sungguh mengakui kekuasaan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan, dan hati yang berbakti hanya kepada Dia. Ibadah yang penuh penyerahan hidup secara totalitas kepada Dia.
Ibadah kita bukan sekedar formalitas atau rutinitas yang tidak mengandung makna pujian penyembahan, tidak mengandung makna penghormatan kepada Allah. Tetapi ibadah kita adalah ibadah yang penuh rasa hormat dan kagum akan keperkasaan Allah. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum engkau berdoa dan masuk ke dalam tidurmu, katakanlah kepada Tuhan, aku tidak punya kekuatan apa-apa, aku orang yang lemah. Aku mau beribadah, aku mau memperbaiki ibadahku kepada Tuhan. Supaya ibadahku ibadah yang bukan rutinitas, tetapi ibadah yang penuh makna, ibadah yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sehingga layaklah aku beribadah di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang kasihi Tuhan, tidurlah dengan tenang. Malam hari ini menjadi malam yang lebih baik dari malam kemarin. Dan kita akan menikmatinya. Esok pagi kita bangun dengan tubuh yang segar. Sampai kita bertemu esok malam lewat pembacaan dan perenungan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus tetap bersama dengan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, para pecinta Mazmur. Tuhan Yesus memberkati kita di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam tidur, mari saudaraku yang kasihi Tuhan, kita mendengarkan dan merenungkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari Tuhanlah datang pertolongan. Di dalam kehidupan ini, kita tidak terlepas dari masalah. Berbagai masalah datang menghampiri kita. Masalah tidak pandang siapa kita.
Dia akan menghampiri semua orang, baik kaya maupun miskin, orang pintar maupun orang bodoh. Dia tidak mengenal kalangan, saudaraku. Dan tidak sedikit orang mencoba untuk mencari penyelesaian masalah itu lewat cara-cara dunia yang tidak disukai Tuhan. Dalam perenungan kita malam hari ini adalah bagaimana Daud ketika mengalami masalah yang berat, dia menanggapinya dan merindukannya lepas dari masalah itu. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Itulah masalah yang dihadapi oleh Daud. Sampai ia berkata bahwa banyak orang yang memperkatakan dirinya. Bagi Daud tidak ada pertolongan dari Allah. Sangat mengerikan, saudara kasih Tuhan. Kita juga dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Yang penting Bapak Saudara kasih Tuhan, mari kita sadari bahwa pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Pertolongan hanya datang dari Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, saudara kasih Tuhan, untuk menolong kita. Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu mendengar doa-doa orang percaya. Dan Allah kita Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Allah juga tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dan selalu siap untuk menolong saudara dan saya. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam segala pergumulan itu, dan tidak pernah meninggalkan kita di dalam pergumulan itu. Dia ada di dalam pergumulan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berserahlah sepenuhnya secara total kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pikiran kita. Maka kita akan mendapatkan ketenangan. Bagaimana dengan Daud pada saat itu, saudara kasih Tuhan, ketika dia setelah berserah kepada Tuhan, ketika dia sudah berseru kepada Tuhan, dia membaringkan dirinya lalu tidur, saudara. Ia bangun sebab Tuhan telah menopang aku. Itu dia katakan. Kita tidak akan pernah takut lagi. Dia ada bersama dengan kita. Saudaraku yang kasihin Tuhan, masalah apapun kau hadapi, mari malam hari ini serahkan itu di kaki Tuhan. Dialah yang dapat menyelesaikannya. Tidurlah dengan tenang di malam hari ini. Jangan memikirkan masalahmu. Tenangkan hatimu malam hari ini. Raihlah janji Tuhan. Kalau Dia ada bersama dengan kita. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau tidur. Ini masalahku. Ada di tangan-Mu. Aku tahu ketika masalahku ada di tangan-Mu, aku akan tenang malam hari ini. Dan esok pagi, aku akan bangun sebab Engkau yang menopang aku. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, selamat menikmati tidur malam hari ini. Sampai kita esok bertemu di dalam pembacaan Mazmur yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, para pencinta Mazmur. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, para pencinta Mazmur. Malam hari ini pastilah malam yang lebih baik dari malam kemarin. Dan sebelum kita masuk ke dalam tidur, mari kita menikmati pembacaan dan juga perenungan Mazmur di malam hari ini, yang terambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada berbagai hal yang membuat kita sulit untuk tidur di malam hari. Dan biasanya hal-hal tersebut bisa muncul pada malam hari ketika kita hendak tidur. Di antara masalah yang sering terjadi adalah adanya kesesakan. Bisa saja kesesakan itu muncul dari orang-orang yang tadi kita sangat percayai, tetapi dia menodai kepercayaan itu, menodai akan apa yang sudah kita lakukan dengan dia. Bagaimana Daud juga mengalami hal yang sama, saudara kasihin Tuhan. Dia berkata di ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami kesesakan. Dan ayat 3, orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Hal-hal ini yang mengganggu pikiran Daud. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan juga mengalami hal yang sama. Atau ada hal-hal lain yang memang membuat kita ini sulit untuk tidur di malam hari ini. Dan biasanya hal tersebut, saudara kasihin Tuhan, sangat mendesak dalam diri kita, membuat kita sesak, saudara. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari, saudaraku kasihin Tuhan, bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkannya. Ini luar biasa sekali, saudara.
Sadari bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk dikasihinya. Yang ketiga, Tuhan telah memberi sukacita kepada kita yang melimpah. Melebihi sukacita dari orang lain, saudara kasih Tuhan. Yang keempat, ketahuilah, cahaya wajah Tuhan itu terus menyinari kehidupan kita dan tidak pernah lepas, yang tidak pernah lengkang, saudara kasih Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan setiap seruan kita. Dia dengar seruan kita, saudara kasih Tuhan. Yang akhirnya, Bapak saudara kasih Tuhan, kita harus berkata, sebagaimana Daud malam hari ini berkata kepada saudara dan saya di ayat ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amanlah hidup kita, tentramlah hidup kita. Malam yang sulit untuk tidur ketika kita ketahui kita adalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, yang dipilihnya, dan wajahnya tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Dan Tuhan mendengar seruan hidup kita. Maka katakan kepada Tuhan di malam hari ini, Tuhan, aku mau tidur. Aku mau membaringkan tubuhku di malam hari ini. Sebab hanya Engkaulah yang memberikan dan membiarkan aku diam dengan aman. Mari saudaraku kasih Tuhan, tidurlah, tidurlah. Tuhan memberkati kita. Esok pagi kita bangun dengan tubuh yang segar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kasih Tuhan. Sampai kita bertemu dalam pembacaan dan perenungan Mazmur berikutnya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat mengikuti Mazmur penyejuk hati di malam hari ini. Pembacaan dan perenungan kita malam hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai ayat 13. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan.
Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, doa yang besar kuasanya doa yang berkuasa adalah kerinduan dari kita semuanya. Berdoa adalah suatu cara bagaimana kita mengadakan hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Jika kita menyadari hal ini, maka kita akan menjadikan doa itu sebagai gaya hidup kita. Karena kita lakukan tiap hari, tiap hari, tiap waktu. Dan ingat Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, doa itu bukanlah tuntutan, sehingga kita melakukannya dengan paksa. Sekali lagi, tidak ada yang menuntut kita untuk berdoa. Tetapi doa itu adalah bagaimana kita membuat relasi dengan Allah. Ketika kita berdoa, maka sebenarnya kita sedang menyadari ketidakmampuan kita menghadapi segala macam persoalan hidup. Kita menghadapi segala masalah-masalah dalam hidup. Kita terbatas dalam kasih Tuhan. Kita tidak mampu. Sadar bahwa Allah kita itu adalah Allah yang sangat menginginkan saudara dan saya untuk datang kepada Dia. Dia menjadikan kita sahabatnya. Sehingga kita benar-benar leluasa untuk berbicara kepada Dia. Doa
Harus dengan yakin kita naikkan di hadapan Tuhan. Harus dengan iman kita naikkan kepada Tuhan. Doa juga harus penuh dengan kerendahan hati, saudara kasih Tuhan. Sehingga pemazmur ini berkata, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan. Dan juga dia berkata, indahkanlah keluh kesahku ya Tuhan. Perhatikan teriakku ya Tuhan. Allahku ya Rajaku. Hanya kepadamu aku berdoa. Hanya kepadamu aku bersahabat. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sejauh mana kita telah menaikkan doa di hadapan Tuhan. Berkuasakah doa kita? Yakinkah kita berbicara dengan Dia? Yakinkah kita doa kita didengarkan oleh Tuhan? Yakinkah kita doa kita dijawab oleh Tuhan? Ketahuilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Orang-orang yang berdoa itu orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Mari, malam hari ini, katakan kepada Tuhan, aku yakin perkataanku didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sehingga aku mau tidur malam hari ini dengan tubuh yang segar, menikmati malam hari ini. Dan esok pagi bangun, aku akan menikmati hari yang lebih indah lagi. Puji Tuhan, haleluya saudara kasih Tuhan. Selamat tidur. Sampai kita bertemu di Mazmur malam berikutnya. Saya percaya kebahagiaan milik kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali lewat Mazmur penyejuk hati di malam hari ini. Kita akan mendengarkan pembacaan dan perenungan Mazmur yang terambil dari Mazmur 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?
Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, sebab karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, menang atas pergumulan yang kita hadapi. Lewat pembacaan pada malam hari ini, ada 3 hal pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur ini, oleh Daud ini. Dan bisa juga pada malam hari ini kita sedang bergumul dan banyak pergumulan yang kita hadapi. Pergumulan yang dihadapi oleh Daud yaitu yang pertama, karena dia mengalami penyakit jasmani. Di ayat 3 dikatakan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar." Saudara, Daud mengalami pergumulan penyakit jasmani. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan juga ada yang mengalami penyakit jasmani yang sudah bertahun-tahun dan tidak kunjung sembuh. Kemudian pergumulan yang berikutnya yang dihadapi oleh Daud adalah pikiran dan perasaan yang tertekan atas masalah yang diperbuatnya sendiri. Sering juga kita mengalami hal yang sama. Pikiran dan perasaan kita tertekan oleh karena perbuatan dosa kita sendiri. Di ayat kedua dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Dan yang ketiga, pergumulan yang dihadapi oleh Daud, dan bisa saja itu menjadi pergumulan hidup kita. Adanya tekanan dari pihak-pihak lain. Orang menekan kita karena kita mengalami penyakit yang bertahun-tahun yang tidak kunjung sembuh. Orang bilang, "Wow, dia rajin ibadah. Dia rajin berdoa, tetapi masih sakit." Bahkan juga orang juga menekan kita dengan dosa yang kita perbuat, sehingga kita merasakan tekanan itu terus menghempit di hidup kita. Saudaraku yang kasihin Tuhan, cara yang baik yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan, yang pertama saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus Kristus. Yesus katakan, "Marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Tuhan memberi jaminan kepada kita
bahwa kita lepas daripada pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita lakukan adalah beritahukan segala keluhan-keluhan yang kita hadapi. Kita sampaikan keluhan itu. Sebagaimana Daud malam hari ini katakan, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Beritahukan permasalahanmu. Terbuka kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, mohonlah belas kasihan Tuhan. Jangan kita mengangkuhkan diri kita lagi. Jangan kita menyombongkan diri kita. Jangan kita jaim kepada Tuhan. Mohonkan belas kasihannya dengan penuh kerendahan hati. Di ayat 3 dikatakan, saudara kasih Tuhan, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana." Di ayat kelima dikatakan lagi, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu." Cara yang baik yang harus kita lakukan dalam menghadapi pergumulan yang kedua, saudara, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Matius 7 ayat yang ke-7 mengajarkan, Yesus katakan, "Mintalah maka kau akan diberi, carilah maka kau akan mendapatkannya, ketuklah pintu maka akan dibukakan padamu." Dengan begitu terbukanya Tuhan untuk menolong kita, percayalah, Dia akan bukakan pintu. Dia akan berikan apa yang kita minta. Dan kita akan menemukan apa yang kita cari. Saudaraku, dua hal yang tidak boleh kita lakukan dalam menghadapi masalah, yaitu jangan hanya selalu mengeluh. Saudara. Orang yang mengeluh akan menjadi lesu, tidak berdaya, dan menjadi malas. Tidak ada yang bisa dilakukan, segala aktivitas menjadi terhalang. Di ayat ke-7, saudara, dikatakan di sini, "Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku mengenangi tempat tidurku. Lesu karena mengeluh." Tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa, saudara, ketika kita hanya mengeluh. Yang kedua, saudara, yang tidak boleh kita lakukan dalam menghadapi masalah, jangan sakit hati terhadap siapapun. Jangan sakit hati. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya sakit hati kepada siapapun. Tuhan menginginkan supaya anak-anaknya mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Orang yang sakit hati akan dapat membuat mata jadi rabun. Di ayat 8 dikatakan, "Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku." Malah penyakit akan bertambah. Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan sakit hati. Saudaraku yang kasih Tuhan,
masalah harus dihadapi. Jangan sesekali pasrah dengan pergumulan. Mari kita hadapi pergumulan, selesaikan di dalam Tuhan. Tuhan menjanjikan kita akan mendapatkan kelegaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, malam hari ini saudara pastilah diberkati lewat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ini masalahku. Aku letakkan pada kaki-Mu. Hanya Engkau yang dapat menyelesaikannya. Ampuni aku Tuhan akan kesalahanku. Ampuni ya Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, nikmatilah malam hari ini, malam yang penuh dengan sukacita. Dan esok pagi telah menantimu, pagi yang baik, pagi yang cerah. Kesegaran ada pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihin Tuhan, selamat tidur, selamat malam. Sampai kita bertemu pada esok malam, pada pembacaan dan perenungan Mazmur yang berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Ibu Saudara, bahkan semakin diberkati. Shalom, shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Mazmur Penyejuk Hati. Kiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihin Tuhan dalam kondisi yang jauh lebih baik pada saat malam hari ini. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu. Berdirilah menghadap geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar.
Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tempat perlindungan. Berlindung kepada Tuhan adalah suatu tindakan yang tepat ketika kita diperhadapkan kepada suatu perkara yang tidak adil. Kita dipersalahkan sekalipun kita tidak bersalah. Kita diancam bahkan akan dibunuh untuk mengakui apa yang dituduhkan kepada kita. Kita tidak mendapatkan keadilan. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, keadilan hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita yang hebat itu. Kita patut berlindung kepada Tuhan. Tuhan adalah hakim yang adil. Pemazmur ini katakan, saudaraku, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Dia yang sanggup memutuskan bahwa ini yang salah dan itu yang benar. Karena Allah tidak pernah bersalah dan dialah kebenaran itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia adalah perisai. Dia yang menutup bungkus kita dari serangan musuh. Dia yang menghalangi musuh kita untuk berbuat penyerangan kepada kita. Saudaraku, berlindung pada Tuhan yang kita lakukan adalah memberitahukan atau curhat segala persoalan yang kita alami. Dan jangan kita tutup-tutupi, harus terbuka pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan yang kita lakukan adalah berkonfirmasi kepada Tuhan. Seandainya ini salahku, maka aku siap dihajar oleh mereka. Itu yang dikatakan pemazmur ini. Dan mempersilakan Tuhan untuk menghukum jika ini salah saya. Berlindung pada Tuhan yang kita lakukan adalah mempersilakan Allah untuk melakukan pembalasan kepada musuh kita. Dalam Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi yang punya hak untuk membalaskan adalah Tuhan, karena Dia adalah hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin engkau pada saat ini mendapat perlakuan yang tidak adil dari seseorang, dari sekelompok, dari siapapun. Engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau sudah lakukan. Tetapi ternyata bukan itu jalan. Semua orang di sekeliling kita bungkam, saudara.
seolah-olah mereka menyembunyikan juga masalah ini. Mereka diam. Mereka tidak tahu perasaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, mari seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, oleh Daud ini saudara. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Itu yang diucapkannya. Kiranya malam hari ini saudara yang kasihin Tuhan, apapun perkara yang kita hadapi, mari kita berlindung kepada Tuhan. Dialah tempat perlindungan, karena dialah hakim yang adil, yang akan memberikan keputusan yang tepat. Ketika engkau tahu bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan, dan dialah pembela kita, maka katakan kepada Tuhan, ini masalahku Tuhan, ini keadaanku Tuhan, aku tidak mampu, aku hanya berlindung kepadamu. Ketika engkau berkata seperti ini, berdoalah dan tidurlah. Tuhan menyelesaikan perkara ini. Esok pagi bangun dengan tubuh yang segar dan tenang. Dan kita akan berkata kepada hari itu, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Pagi ini pagi yang indah. Kaulah pembelaku. Kau perlindunganku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah melingkupi hati dan pikiranmu. Dan tetap setia, semangat terus dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai bertemu pembacaan dan perenungan Mazmur pada waktu yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Shalom, selamat malam. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, para pencinta Mazmur. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya.
kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan selalu mengingat kita bahwa kita selalu di dalam ingatan Tuhan. Dia tahu bahwa kita ini adalah miliknya, milik kesayangannya. Tuhan selalu mengindahkan kita, yang artinya Tuhan peduli dengan kita. Dalam kondisi apapun kita ini, Dia tahu. Dia peduli dengan masalahmu. Dia peduli dengan keadaan kita. Dia peduli dengan sakitmu. Dia peduli dengan penderitaanmu pada saat ini. Dan Tuhan selalu memperhatikan kita. Dia mengindahkan kita ini selalu di hatinya. Tuhan memahkotai hidup kita dengan kemuliaan dan hormat. Betapa hebat Bapak Ibu Saudaraku kasihin Tuhan. Tuhan memberi kuasa atas ciptaannya dan meletakkannya di bawah kaki kita. Dengan ini saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gelisah. Kita tidak perlu ragu dalam hidup ini. Jika kita melihat kembali kepada ciptaan Tuhan, saudaraku kasih Tuhan, seperti yang Daud katakan di ayat keempat, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia? Saudaraku kasih Tuhan, kehebatan kemuliaan Tuhan mengatasi segalanya. Tetapi itu dipercayakannya kepada kita. Dipercayakannya kepada saudara dan saya. Maka kita adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Dia. Apa yang kau perlu takutkan lagi, saudara? Apa yang kau perlu gelisahkan lagi? Sungguh kita harus berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kembali katakan lagi saudara yang kasih Tuhan seperti yang Daud katakan ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. 2 kali saudara Daud katakan di dalam Mazmur 8 ini mengartikan bahwa penting sekali kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan menyadari bahwa kemuliaan Tuhan di seluruh bumi perlu diagungkan, perlu dinyanyikan, saudara kasih Tuhan. Sehingga Mazmur ini membuat kita memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, katakan pada dirimu sebelum engkau masuk di dalam tidur, bahwa aku adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan percayakan segala ciptaannya kepadaku.
Dan aku mau memuliakan Engkau seumur hidupku ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, para pencinta Mazmur, tidurlah malam hari ini. Tidurlah malam hari ini. Dan yakin orang berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan kita. Dan bangun esok pagi dengan tubuh yang segar. Sampai kita bertemu esok malam dalam pembacaan dan pemberitaan perenungan Mazmur. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam pembacaan dan perenungan Mazmur, yaitu Mazmur penyejuk hati. Malam hari ini yang akan kita baca dan renungkan Mazmur 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkara dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, saya yakin bahwa kita semua telah merasakan akan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan berkata, Tuhan Engkau sangat baik. Dalam pembacaan malam hari ini, Daud ini berkata bahwa Tuhan itu baik karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tuhan tempat perlindungan bagi orang-orang yang teraniaya, orang-orang terabaikan, orang-orang yang tidak diperhitungkan lagi, orang-orang yang dirampas haknya. Kemudian Daud juga berkata, Tuhan itu baik, Dia melindungi
pada waktu kesesakan, melindungi dalam kesulitan atau apapun masalah yang kita hadapi. Dia yang melindungi kita. Dia yang memberikan jalan keluar kepada kita. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia akan selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Bersyukur karena pertolongan Tuhan. Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang menghargai perbuatan tangan Tuhan yang telah memelihara dan melindungi. Orang-orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang merasakan kehadiran Allah di dalam sejarah hidup. Dari sejak bayi, dia meletakkan dasar kekuatan itu untuk melawan musuh. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan itu akan menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan. Ini menunjukkan rasa bangga punya Allah yang hidup, yang selalu siap untuk menolong. Dia bertindak di saat kita tidak berdaya dan tidak ada yang menolong kita. Dia senantiasa setia untuk menolong. Tidak ada jalan yang buntu di hadapan Tuhan. Orang yang merasakan kebaikan Tuhan, dia akan bersukacita dan bersukaria karena Tuhan. Artinya dia punya semangat yang tinggi, roh yang menyala-nyala, gigih dan ulet dalam segala hal. Orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Dia akan mengucapkan pengagungan-pengagungan yang tinggi. Dia juga akan mengucapkan pujian-pujian, bahkan menyanyikan pujian. Berekspresi di hadapan Tuhan dengan menari-nari, mengangkat tangan, mengeluh-elukan nama Tuhan, bertepuk tangan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang kasihin Tuhan, sejauh manakah kita itu merasakan kebaikan Tuhan? Sadarkah kita kalau Tuhan itu tetap memelihara hidup kita? Dia membela kita ketika kita teraniaya. Dan dia melindungi kita dalam keadaan apapun. Adakah ucapan syukur kita di hadapan dia? Adakah mulut kita menceritakan tentang dia kepada semua orang? Agar orang lain juga merasakan akan kebaikan Tuhan. Adakah hidup kita bersukacita, bergembira di hadapan Tuhan, punya semangat hidup untuk memuji Tuhan? Adakah mulut kita ini bermazmur bagi nama Dia yang maha tinggi, mengungkapkan pengagungan di hadapan Dia? Ketika engkau sudah melakukan ini, engkau akan berkata, "Ya Tuhan, aku sudah kerjakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan aku untuk mengerjakannya." Ketika kita belum melakukannya, masih ada waktu saudara untuk berkata bahwa, "Ampuni aku Tuhan, aku kurang menghargai akan kasih-Mu." Malam hari ini sebelum kau tidur, mari katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, mari tidurlah dengan tenang malam hari ini. Dan esok pagi sambutlah pagi yang baik. Sampai kita berjumpa pada pembacaan dan perenungan Mazmur berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Mazmur penyejuk hati di malam hari ini. Kita akan membaca dan juga merenungkan Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menindas Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk. Di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang kasihin Tuhan, kalau kita menyimak firman Tuhan malam hari ini, bagaimana keganasan orang-orang di luar Tuhan. Apa yang diperhadapkan kepada Daud ini dari zaman itu sampai ke zaman ini juga kita sudah melihat dan kita sudah rasakan bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sepertinya orang yang hebat, orang yang kuat. Bahkan kita lihat juga, mereka juga ada yang berhasil. Bahkan orang ini terlalu sekali, saudara yang kasihin Tuhan, mengatakan Allah tidak akan menuntut. Bahkan lebih parah lagi, tidak ada Allah. Mulut mereka juga, saudara, penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan.
Di tempat yang tersembunyi, mereka membunuh orang yang tak bersalah. Seperti singa, mereka ganas. Saudara yang kasih Tuhan, terkadang seperti yang dilakukan oleh Daud ini, yang dia berkata, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan?" Mungkin kita juga sering berkata seperti itu, di mana Tuhan, sepertinya tidak ada pembelaan. Di mana Tuhan, kenapa tidak menghukum mereka? Kenapa Tuhan tak melakukan sesuatu buat mereka? Sementara Tuhan adalah jauh lebih hebat dari mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu bertanya seperti itu. Kita tahu bahwa Tuhan jauh lebih memahami keadaan ini. Bisa saja saudara yang kasihin Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-8 dikatakan, "Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya." Jadi tidak ada lagi kesenangan buat mereka di masa yang akan datang. Tetapi kita saudara kasihin Tuhan, harus kita sadari seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8 saudara. "Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu." Ketahui bahwa saudara kasihin Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan tetap ada di depan kita. Dia sendiri akan menyertai engkau. Tuhan ada bersama dengan masalah kita. Tuhan ada di depan kita. Dia ada juga di dekat orang-orang fasik ini saudara. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Oh puji Tuhan saudara. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari saudara yang kasihin Tuhan, biarkanlah mereka seperti itu. Tetapi ingat, Tuhan menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara kasihin Tuhan, malam hari ini tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita. Saat malam hari ini kita sudah tahu bahwa Tuhan ada di depan kita. Dia adalah gembala yang baik yang menuntun kita. Dia tidak akan membiarkan kita, saudara yang kasihin Tuhan. Dia lindungi kita. Mari teduhkan hati kita di malam hari ini dengan berkata, terima kasih Tuhan atas berkat kasih-Mu. Tidurlah dengan tenang, rasakanlah kehendak Tuhan. Sampai kita bertemu esok malam. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya.